SKB lapangan. Kemudian Ibu Adelia, ya, Ibu dari SKB atau PKBM? PKBM mantan. PKBM. Ibu Rita, Ibu dari SKB, dari SKB semua. Ya. Kemudian ada Ibu Naila, Ibu dari SKB Lumajang. Oh ya, jauh ya Bu ya, sini. Kemudian ada Ibu Kristanti, Ibu Kristanti dari SKB atau PKBM? PKBM. Wah ya. Kemudian ada Ibu siapa ya? Nur Aulia. Oke. Ibu dari mana? Saya dari SKB Malang. SKB Malang. Wow, Malang ke Surabaya jauh ya Bu ya. Kemudian Ibu Cynthia. Ya, Ibu dari mana ya? dari PKBM Nganjuk. Oh ya. Kemudian ada Ibu Nafisa Randika. Ya, Ibu dari SKB mana? saya dari PKBM Pasuruan. Oh iya, dari PKB Pasuruan. Mungkin ada yang belum saya absensi. Sudah ya. Baik. Baik. Hari ini kita akan belajar tentang geometri. Nah, kira-kira geometri itu apa ya? Mungkin ada yang tahu dari ibu semuanya? Kira-kira di SKB atau PKBM yang ibu ajar itu sudah ada pembelajaran tentang geometri? Belum. Baik, nggak apa-apa. Sambil belajar nanti kita belajar tentang geometri learning. Nah, hari ini kita ada 4 konten, yaitu pengertian, konsep, bentuk, dan volume. Nah, geometri. Nah, ini apa sih perbedaan dari bangun datar dan bangun ruang? Kalau bangun datar itu memiliki panjang dan lebar, sedangkan kalau bangun ruang itu kurang lebih panjang lebar. Oh iya, benar. Ibu Sarah ya. Terima kasih Ibu untuk jawabannya. Mungkin ada yang lain? Ada yang lain? Perbedaan dari bangun datar dan bangun ruang? Kalau bangun datar tidak memiliki volume, ya ruang memiliki volume. Ya, benar sekali. Baik, kesimpulannya yaitu bangun ruang adalah bangun yang memiliki ruang, volume, isi yang dibatasi oleh beberapa sisi. Nah, sisi dari bangun ruang itu apa? Mungkin pengertian dari sisi itu apa? Ada yang tahu? Baik, tidak apa-apa. Sisi itu adalah garis pembatas. Saya contohkan dulu ya. Di sini. Nah, sisi itu adalah pembatas yang atau bisa dikatakan gabungan dari beberapa rusuk. Nah, rusuk itu adalah garis, ruas garis. Nah, kemudian ada juga ruas, sisi, dan titik sudut. Nah, titik sudut itu adalah pertemuan dari sisi. Masing-masing sisi itu pertemuannya ada di satu titik. Itu namanya titik sudut. Kemudian tentang geometri secara luas, bangun ruang ini sering kita jumpai pada lemari, tempat pensil seperti ini, karena kan ini memiliki ruang atau bisa diisi dengan benda atau sesuatu seperti itu. Kemudian ada batu, tenda, kerucut, trompet, dan bak mandi atau bak air. Kemudian yang kedua, bangun ruang memiliki beberapa macam. Nah, macam-macam dari bangun ruang itu ada dua, yaitu bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Nah, bangun ruang sisi datar itu apa aja kira-kira? Mungkin dari ibu ada yang itu tahu? Kubus, belok, prisma, dan benar sekali. Kalau bangun ruang sisi lengkung kira-kira
tabung, kerucut. Nah, kira-kira contohnya seperti kerucut, contohnya seperti trompet tadi. Nah, kira-kira bentuk yang lain dari sisi lengkung apa? Seperti apa? Botol minum, kemudian termos, kemudian cangkir, gelas, topi pesta ulang tahun, terus mungkin ada dari ibu yang pernah pakai botol. Nah, kira-kira seperti itu. Ini yang kedua tentang konsep. Nah, bangun ruang sisi datar ada tadi balok, kubus, prisma dan limas. Ada 4. Nah, bangun ruang itu memiliki 3 seperti yang Ibu Zahra tadi bilang, yaitu memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Nah, panjang itu adalah garis horizontal yang membentang lebih panjang daripada lebar. Nah, garis horizontal itu adalah yang tidur. Kalau garis vertikal itu yang tegak atau yang berdiri. Nah, kemudian lebar itu adalah garis horizontal yang membentang lebih pendek dari panjang. Jadi dia itu lebih pendek dari panjang. Kemudian tinggi adalah garis yang membentang secara vertikal, yaitu lurus ke atas. Nah, seperti yang tadi dijelaskan ada 4, yaitu kubus. Pengertian dari kubus adalah bangun ruang 3 dimensi yang tersusun dari 6 sisi datar yang kongruen. Kongruen itu yang sama, berbentuk persegi. Jadi ciri khas dari kubus itu persegi. Jadi semua visinya itu persegi. Seperti mungkin apa ya Ibu? Contohnya tentang kubus. Dari kubus box, kemudian bibit, dadu. Nah itu kemudian ada balok. Balok itu bangun ruang 3 dimensi yang tersusun 4 bidang datar yang kongruen atau sama berbentuk persegi dan persegi panjang. Contohnya seperti yang tadi? Marinar, kulkas, ya benar. Ada lagi? Penghapus pensil ya, ada juga dalam pensil yang seperti ini. Kemudian limas. Nah, limas adalah bangun ruang 3 dimensi yang ciri khasnya dia itu berpotongan pada satu titik di atas. Jadi dia itu seperti lancip ke atas gitu. Nah, contohnya seperti apa? Nah, kemudian gunung. Kemudian ada piramida. Sekali piramida. Kemudian ada prisma. Prisma adalah bangun ruang 3 dimensi yang alasnya berbentuk segiganya, kongruen dan sejajar. Nah, segiganya ini berbentuk prisma ya. Jadi perbedaan dari balok dan prisma kira-kira apa ya? Dari itu ada yang tahu perbedaan dari balok dan prisma? Kalau balok itu kan 4 bidangnya, kalau prisma itu bisa lebih dari 4 yang segiganya sebenarnya. ya. Nah, kubus memiliki berapa sisi Ibu? 12. Memiliki 6 sisi. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Memiliki 6 sisi. Kemudian kira-kira kubus, contoh kubus tadi seperti pada rubrik kristal dan termos. Kemudian kalau seperti yang tadi dijelaskan ada lemari, kulkas, akuarium, benar sekali, kontainer, hapus yang mau tulis, dan ada lagi pensil yang dalam bentuk limas. Nah, limas memiliki berapa sisi Ibu? 4 ya, 1, 2, 3. Ibu sepertinya sudah cukup paham ya tentang ruang, sudah cukup familiar di lingkungan sekitar. Contoh dari limas seperti tadi Ibu Sita, ada piramida dan tenda.
kan ada ya tenda yang bentuknya itu limas atau prisma. Jadi tenda kan seperti tenda yang ada di posko-posko bencana itu kan bentuknya juga limas kan. Tapi ini limas kan hanya satu atau dua orang. Kalau prisma itu tenda prisma segitiga. Kalau prisma itu juga ada tenda yang sama, tapi dia bisa muat lebih banyak. Itu juga bisa bentuk limas atau prisma. Jadi tergantung dari bentuknya. Kalau dia runcing ke atas itu bentuknya limas. Nah, kira-kira tadi prisma ada berapa sisi? 5. Jadi dua di atas berbentuk persegi, berbentuk segitiga untuk alas dan atas. Dan yang persegi panjangnya ada 3 untuk menutupi dari prisma sendiri. Contohnya itu seperti tenda, atap rumah. Nah, atap rumah ini juga bentuknya ada 2, ada prisma dan limas. Seperti rumah adat, rumah adat limas di mana itu? Saya agak lupa. Kemudian ada coklat toblerone. Kemudian ada sepotong roti. Nah, sepotong roti ini bentuknya juga prisma karena dia berbentuk segitiga dan bawahnya juga segitiga. Jadi bentuknya tuh sama. Ini juga sama bentuknya. Ini ada segitiga dan di sini juga ada segitiga. Kemudian ada lagi tadi gunung ya. Gunung juga bentuknya limas karena dia ke atas. Bukit. Nah, seperti itu. Kemudian ada prisma segi 5. Prisma segi 5 kira-kira memiliki berapa sisi? 7. Nah, 7. Memiliki 7 sisi. Di atas dan di atas dan di alas. Di sisi berbentuk persegi panjangnya ada 5. Sisi berbentuk panjang. Persegi panjangnya ada 5 dan di atas ditambah di alas. Kemudian kita beralih ke volume. Kira-kira volume bangun datar. Volume itu biasanya kita menyebutnya sisi. Nah, sisi atau ruang. Nah, seperti yang tadi dijelaskan waktu di konsep atau dibentuk itu kubus memiliki 6 sisi yang sama, kemudian 8 titik sudut dan 12 tusuk yang sama. Seperti yang tadi ini kubus, nah memiliki 8 titik sudut. 12 titik sudut. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi memiliki 12 titik sudut. Kemudian memiliki 8 tusuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Memiliki 8 tusuk. Kemudian kita beralih ke volume dari kubus itu sendiri. Kira-kira volume dari kubus itu apa? Volume dari kubus Kemudian ini adalah sisi. Nah, ini contoh bentuk kubus berbentuk sisi berdasarkan sisi rusuk dan titik sudut. Nah, rusuk seperti yang tadi dijelaskan itu adalah ruas garis. Nah, rusuk itu pasti sejajar dengan atasnya atau bawahnya atau sampingnya. Seperti pada rusuk AB. Rusuk AB itu sejajar dengan CD, EF dan GH. Kemudian rusuk BC itu sejajar dengan AD, EH dan FG. Jadi atasnya, atas dan depannya. Kemudian rusuk AE jadi yang tegak itu sejajar dengan BF, CD, DH. Nah, jadi ada apa tadi rusuknya? 8.
Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian volumenya tadi R pangkat 3. Ya, R pangkat 3, kemudian luas permukaannya 6R kuadrat. Kemudian kita akan beralih ke soal. Nah, soal. Diketahui kubus memiliki panjang rusuk 8. Nah, rusuknya adalah 8. Kira-kira berapa volume dari kubus? Nah, berarti tinggal dipangkatkan 3 aja. Nah, 8 pangkat 3 hasilnya 512. Kemudian dari luas permukaan kubusnya 6 kali R kuadrat. Nah, berarti volumenya 8 dikali 8 kuadrat. 6 dikali 64, jadi hasilnya 384 nya. Kalau untuk menghitung volume dan permukaan itu penting sekali ditulis satuannya. Satuannya dari volume itu adalah kubik. Kemudian kalau luas adalah kuadrat. Itu adalah, jadi jangan sampai lupa untuk satuan yang ditanyakan. Satuan yang ditanyakan berarti kan itu kan sentimeter ya. Berarti ya ikuti aja sentimeter. Kalau misalkan di itunya tentukan berapa liter, kita kita ubah sentimeter ke liter. Nah, liter kira-kira itunya apa? Desimeter kubik. Nah, seperti itu. Jadi dikalikan aja, diubah ke liter atau desimeter sebuah liter. Desimeter kubik. Balok. Nah, balok itu juga sama seperti kubus, tetapi dia lebih panjang. Balok itu lebih panjang dari kubus, tapi memiliki sifat yang sama. 6 sisi, 8 titik sudut, dan 12 sisi. Nah, contohnya itu seperti koper, lemari, kulkas, dan tempat pensil. Dari sini, apakah saya terlalu cepat? Kurang keras ya? Apakah ibu-ibu ada yang menanyakan dari sini? Belum. Apa? Ini adalah contoh bentuk kubus berdasarkan sisi rusuk dan sudut. Sama, ada sisi A, B, C, D. Sisi A alas, kemudian sisi atas E, F, G, H, kemudian sisi mana lagi? A, B, E, H. Nah, sisi samping, kemudian ada sisi mana lagi? B, C, F, G. Nah, si dasarnya. Kemudian D, C, G, H. Ini yang belakang, sisi yang belakang. Kemudian sisi yang BC, sudah yang BC, GF sudah. Kemudian yang DC, GH. Kemudian dari titik sudut itu lebih cepat untuk mengetahuinya karena kita tinggal menghitung dari abjadnya aja. Kalau seperti itu. Kemudian rusuknya juga sama seperti terus. Ya, yang ini misalnya ya, kalau tulisan volume balok. Nah, volume balok sendiri itu adalah panjang dari panjang AB lebar BC kali CG, tinggi CG. Kemudian dari luas permukaannya, nah ini cara cepat untuk menghafal luas permukaan dari balok adalah 2 kali P kali L ditambah P kali T ditambah L kali T. Jadi 2 kali palang pintu lantai. Kita belajar cepat untuk mengingat tentang luas permukaan dari balok. Apa tadi? Palang pintu lantai. P kali L ditambah P kali T dan L kali T. Mungkin nanti bisa diajarkan ke peserta didiknya atau mungkin warga belajarnya di sekarang KPR untuk mengingat cepat tentang luas permukaan dari balok.
Ini di sini ada yang belum apa? Kita lanjutkan ke contoh soal dari balok. Nah ini. Diketahui suatu balok panjangnya itu adalah 8, lebarnya 6 dan tingginya 3. Berarti volumenya tentukan volume dan luas permukaan. Luas permukaannya tinggal dikalikan aja 8 dikali 6 dan 3. Jadi hasilnya 100 apa? Ya, sentimeter kubik, benar sekali. Kemudian yang kedua, luas permukaan dari balok adalah 2 kali palang, pintu dan lantai. Jadi 2 kali P 2 kali palangnya P kali L berapa? 8 Iya, benar. 8 kali 6 ditambah 8 kali 3 dan ditambah 8 kali 3 berarti 18. Berarti untuk menghitung dari ini yang di dalam kurung ini harus diselesaikan. Ya, diselesaikan dulu. Habis kita selesaikan kita kalikan 2. Nah, benar sekali, jadi hasilnya 180 cm kuadrat, benar sekali. Kemudian kita ke tetrahedron atau limas. Nah, ini adalah bentuk limas segitiga. Limas segitiga. Nah, limas segitiga ini seperti kita temui pada piramida, tenda, atap rumah. Nah, mana tadi? Untuk mengetahui cara cepat dari limas itu adalah sisi ya, 4 sisi. Jadi kan limas itu kan memiliki 4 sisi, 6 tusuk dan 4 titik sudut, 3 di alas dan 1 di ujung limas. Jadi cara cepatnya untuk menghitung dari limas sisi itu adalah n ditambah 1. N ditambah 1. Jadi kita tahu limas itu adalah limas segitiga. Kalau mengetahui sisi berarti n ditambah 1, berarti 3 ditambah 1. Jadi ada 4 sisi. Kemudian untuk menghitung luas berarti n ditambah berapa? N ditambah 2, benar sekali. N dikali 2 ya? Benar. Berarti untuk menghitung rusuk dari limas itu adalah N dikali 2. Karena kita tahu kalau segitiga itu kan 3 dikali 2, jadi tinggal dikalikan 2 aja. Saya tuliskan ya. Untuk menghitung cepat limas sisi, apakah tulisan saya agak kecil? Ya, terlalu besar ya? Nah, itu dari sisi limas itu adalah n ditambah 1, karena ditambah 1 di apa tadi? Ya, limas segitiga. Kemudian tusuk, apakah kelihatan ibu-ibu? Iya. Ya, udah. N dikali 2. Ya, titik sudut. Ini. N ditambah 1 karena ada di ujung apa namanya, wujudnya. Seperti kalau limas segi 4 kira-kira sisinya ada berapa? Limas segi 4 sisinya ada berapa? 5. Kemudian rusuknya ada berapa? 8.
benar sekali. Kemudian di sudutnya ada berapa? 5. Benar. 5 di lanjutnya. Kita lanjut ke soalnya, mungkin dari sini apakah ibu-ibu ada yang tanyakan? Ya. 5 segi 4, benar kan? Memiliki 5 sisi, 8 tusuk dan 5 titik sekali. Nah ini 5 segi 4. Nah 5 segi 4 itu memiliki satu alas, yaitu A, B, C dan D. Memiliki empat sisi yang menyelimuti 5 itu sendiri, yaitu segitiga A, B, dan E. Depan, segitiga depan A, B, dan E. Kemudian segitiga sisinya depan dan belakang itu adalah segitiga A, D, dan E. Kemudian segitiga B, C, dan E. Kemudian sisi yang belakang di C, D, dan E. Dan sekali. Kemudian titik sudutnya ada tadi ditambah 1 dan 5, yaitu A, B, C, D, dan E. Kemudian tusuk yang sejajar dengan A, B, yaitu adalah C, D. Jadi alasnya. Kemudian B, C sejajar dengan A, D. Kemudian tusuk dari E, B. Itu yang yang tinggi, yang tegak, sisi tegaknya itu sejajar dengan EA, ED, dan EC. Benar sekali. Kemudian ada volume limas, yaitu 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas. Nah, kira-kira kalau luas alas dari 5 segi 4 ini kira-kira gimana fungsinya? 1/3 dikali sisi kali sisi dikali tinggi. Nah, kalau itu menghitung 5 segi 4 sisi kali sisi. Kalau misalkan segitiga, kira-kira volumenya 1/3 dikali setengah kali alas kali tinggi. Jadi kan luas alasnya kan setengah kali alas kali tinggi. Kemudian dikali tinggi limas. Nah, jadi kalau misalkan menghitung 5 segi 3 itu seperti ini. Nah, ini kan luas alas ini dulu dihitung 1/3. Ini volume ya. Volume 5 segi 3. Apakah ibu kelihatan? Iya, data ya. Segitiga itu adalah luas alas dikali tinggi. Nah, kita harus mengetahui dari luas alas dari segitiganya ini. Jadi kan setengah dikali alas dikali tinggi dikali tinggi. Nah, perbedaan dari limas, tinggi dari segitiga dan tinggi dari limas itu berbeda. Ini adalah segitiga dari limas. Nah, ini adalah segitiga. Ini adalah tinggi. Jadi ada potongan. Nah, ke sini. Ini adalah segitiga. Jadi untuk mengetahui ini itu sebenarnya kita tahu kita sering menjumpai rumus Pythagoras. Ya. Kalau misalkan ini tuh ada soal tentang 5 segitiga itu kita harus cari dulu rumus Pythagoras. Terkadang soal-soal itu hanya mengetahui ininya aja, tingginya aja, tapi bukan dari ininya, sisi miring segitiganya ini. Lalu seperti itu. Jadi untuk mengetahui 5 segi 3 itu dihitung dulu rumus Pythagoras biasanya. Nah, kalau misalkan volumenya seperti itu, segi 4, kita hanya mencari sisi kali sisi.
hanya mengalikan aja luas alasnya. Jadi luas alas ini perlu dihitung terlebih dahulu. Kurang lebih seperti itu. Kemudian luas permukaan. Nah, luas permukaan ini hanya luas alas kali tinggi. Luas alas kali tinggi ya kan. Luas alas kali tinggi. Nah, untuk luas permukaan dari 5 segi 4 itu adalah dalam sekali kan jadi alas kali tinggi alas ditambah 2 kali alas kali tinggi. Kita langsung ke contoh soalnya aja. Diketahui suatu limas memiliki panjang 20 kali lebar 15 dan tinggi 18. Nah, tentukan volume. Nah, volume tadi setengah kali luas alas kali tinggi. Nah, berarti setengah kali panjang kali lebar kali tinggi. Jadi luas alasnya dikalikan dulu, diselesaikan dulu 20 kali 15, kemudian dikalikan tinggi. Tingginya ada 14 sekali. Berarti sepertiga dikali 300, 20 kali 15, kemudian dikalikan 14. Jadi hasilnya sentimeter kubiknya ditulis ya. Wah, ya prisma. Nah, ini adalah prisma segitiga. Untuk segitiga ini hampir sama dengan limas. Kalau limas itu ininya sisinya ditambah 1, kalau limas ditambah 2 karena dia lebih sejajar, lebih kongruan, lebih sama. Kemudian rusuknya dikali 3, ini dikali 2. Kemudian sama ini sudutnya. Kalau sudutnya dikalikan 2. Jadi bedanya sisi dengan sudut itu ditambah 2 dan dikali 2. Jangan lupa. Dan contohnya pada tenda camping yang tadi saya jelaskan di posko bencana itu kan prismanya itu kan bisa muat lebih banyak orang. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan, mungkin dari sini ada yang bertanyakan? Baik. Contoh bentuk prisma berdasarkan sisi, rusuk dan titik sudut. Nah, ini kan prisma segitiga, berarti kan sisinya ditambah 2. Nah, ditambah 2 karena atas dan alas. Berarti segitiga A, B, C, kemudian segitiga yang atas E, D, dan F. Kemudian yang ini persegi panjangnya DE, AB, benar. Kemudian BCF, benar. Dan yang belakang mungkin kurang AC dan F. Ya, benar. AC, DF, benar sekali. Kemudian ada titik sudut. Titik sudutnya tadi kira-kira dikalikan 2. Karena kan segitiga, prisma segitiga, berarti kan 3 dikalikan 2. Jadi maksudnya ada 6. Berarti A, B, C, D, E, dan F. Kemudian rusuknya, kalau rusuknya tadi berapa? N dikali berapa? N dikali Pak. Oh, ibu. N dikali 3. Jadi ini tuh ditambah 1. Perbedaannya di Dimas. Berarti rusuknya yang sejajar. Rusuk itu adalah garis. Bukan perbedaannya rusuk dengan sisi itu. Rusuk itu adalah luas garis. Kalau sisi itu adalah gabungan dari beberapa rusuk. Jadi dia membentuk sisi. Nah, kalau rusuknya ada A, B sejajar dengan ED yang atas, segitiga yang atas. Garis yang atas. Kemudian BC sejajar dengan EF, CF yang sisi tegaknya itu sama dengan BE dan AD sekali.
Kemudian volume dari prisma sama, volume dari prisma adalah luas alas kali tinggi. Karena itu adalah identik dari bangun ruang. Bangun ruang itu pasti alasnya dulu dihitung, kemudian dikali tinggi dari bangun ruang itu sendiri. Kemudian luas permukaan prisma adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas. Jadi keliling alasnya segitiga itu tadi, prisma segitiga dikalikan tinggi. Nah, ini adalah kita berikan ya soal kita belajar Ibu sudah itu ya, lihat soalnya. Nomor 1, diketahui sebuah dadu memiliki panjang tusuk 2 cm. Tentukan volume dan luas permukaan. Nah, dadu itu kira-kira bentuknya apa? Kubus. Nah, tadi volume dari kubus apa? Saya hapus dulu ya, biar kelihatan. Nomor 1, dadu itu kira-kira bentuknya apa? Kubus. Data ya gitu ya. Dalam bentuk dadu. Itu aja berapa sisinya? 2 cm. Kemudian ditanya, kalau untuk menjawab pertanyaan apa matematika itu diketahui ditanya ya benar dan dijawab. Jangan lupa dijawab ya ibu ya. Apakah kelihatan di ibu? Diketahui panjangnya berapa? 2 cm. Tanyanya dan luas permukaan. Luas permukaan kubus. Nah, luas volumenya kubus apa tadi? R kubik. Dan luas permukaannya 6 R kuadrat. Volume dari kubus 2 kubik. Dan 2 kubik berarti berapa sentimeter kubik? Lupa. Nah, kemudian luas permukaannya 6 kali R kuadrat. 6 kali 2 makan 2. Nah, berarti berapa? 22. Jauh sekali. Ya, sentimeter persegi. Nah, ibu sangat itu ya, memahami. Dan kita beralih ke nomor 2. Ini ada ya. Nah, perhatikan balok bawah ini. Berapa volume dan luas permukaan balok tersebut? Diketahui panjangnya. Diketahui panjangnya 25. Ya, kelihatan ya ibu? Ditanya. Volume dari balok. Nah, tadi volume dari balok apa? Ibu cukup
ini ya, ingat ya. Ya. Lebar kali ini. Kemudian luas permukaannya yang tadi 2 kali palang Kali pintu, kali lantai. lantai. Kitanya dulu saya hapus dulu ya. Dijawab. Jangan lupa dijawab ya Ibu. Ya. Kalau ditanya aja dijawab. Itu volumenya berapa? Berarti 25 12 dikali 20. Kira-kira hasilnya 600 kemudian luas permukaannya, luas permukaan dari balok 2 kali 25 apakah ini kelihatan? dari 20. Kali 20. Jadi ini dihitung dulu 2 dikali 25 kali 12 berapa? 300. Kemudian ini 500. terus 950. iya benar. Jadi hasilnya berapa? 1040. Ya. Pertanyaan yang ketiga, diketahui sebuah prisma dengan alas segitiga siku 8 cm dan tinggi 6 cm. Jika tinggi prisma adalah 15, berapa volume dari prisma? Nah, prisma tadi volumenya luas alas kali Tinggi. luas kali tinggi. Nah, luas alasnya itu ini berapa? Nomor 3 ya? Ya. Diketahui apa tadi? Alas dari segitiga 8. Sudah tadi ya? Ya. Kemudian Tinggi. tinggi dari Prisma. prisma Tinggi prisma 15 cm. Tinggi segitiga maksudnya. segitiga 6 cm. 6. Ditanyanya apa? Volume prisma. Tinggi itunya berapa? Sini saja. 6. Kemudian tinggi prismanya 15. kalau volume dari prisma tadi apa? Luas alas Luas alas kali tinggi. Luas alas kali tinggi. Nah, dijawab ya. Luas alas dari apa? Alas itu tadi bentuknya segitiga. Nah, apa segitiga tadi luas dari segitiga apa? alas kali tinggi. Kali alas Kali tinggi. dokter ya ibu. Ini diselesaikan dulu luas alasnya berarti setengah dikali alas dari segitiga berarti 8. Iya benar 8 dikali 6 dikali 15. Nah, berarti ini jawabannya berapa? 24.
Ibu cepat sekali ya. Ya, ya. Oke, satu pertanyaan lagi ya. Ya. 5/6 beraturan memiliki luas alas 120 cm dan luas segitiga tegak 30. Tentukan luas permukaan dari segi 6. Luas permukaan 5 tadi, luas alas kali tinggi. Nah, luas alas kali tinggi. Kemudian dikali ya ini ya. Dikali ditambah 120 luas alas 100 ya, benar sekali. Mungkin hari ini cukup pertemuannya. Mungkin dari ibu-ibu ada yang tanya atau ada bagian yang sulit untuk dipahami? Alhamdulillah ya, tidak ya. Baik, tidak apa-apa. Terima kasih ibu-ibu untuk pertemuan hari ini. Mungkin bisa disimpulkan lagi tadi tentang kubus itu memiliki berapa sisi? 6 sisi. 6 sisi, 8 titik sudut dan 12 musuh. Kemudian volumenya R pangkat ya, R kubik, dan luas permukaannya 6 musuh kuadrat, benar sekali. Kemudian dari balok tadi kesimpulannya berapa sisi? 6 sisi, 8 titik sudut dan 12 musuh sama dengan kubus. Luas permukaannya tadi apa? 2 kali palang pintu kemudian volumenya Panjang kali tinggi. Kemudian dari prisma dan limas memiliki perbedaan di luas permukaannya tadi, luas alas kali tinggi. Itu adalah persamaan dari prisma dan limas. Mungkin sekian dari saya.